Aku yakin kalian pasti tahu cerita Twilight Saga, apalagi buat kalian yang satu generasi dengan aku. Kalau kalian belum pernah baca bukunya, belum pernah nonton filmnya satupun, minimal kalian pasti tahu inti cerita Twilight Saga. Kisah cinta antara seorang manusia dengan seorang vampir, ada cinta segitiga juga di sini. Cerita Twilight Saga ini pertama kali difilmkan kalau nggak salah di akhir 2008 dan aku masih SMA waktu itu, dan aku inget banget Twilight ini begitu hype di masa itu. Cerita Twilight Saga terdiri dari 4 novel utama, yaitu Twilight, New Moon, Eclipse, dan Breaking Dawn. Dan keempat novel itu diceritakan dari sudut pandang tokoh utamanya, yaitu Bella Swan. Cerita di novel ini, novel yang mau aku bahas, yaitu Midnight Sun, bukan cerita baru. Midnight Sun intinya adalah cerita buku pertama, yaitu Twilight, tapi dari sudut pandangnya Edward. Aku pertama kali dengar tentang novel ini dari salah satu teman SMA aku yang waktu itu suka banget sama Twilight, dan dia bilang kalau sebenarnya penulis Twilight, yaitu Stephenie Meyer, akan merilis Midnight Sun ini dalam waktu dekat. Tapi ternyata Midnight Sun yang ditunggu-tunggu olehnya itu nggak rilis-rilis sampai kayaknya buku ini baru rilis 1 atau 2 tahun yang lalu. Oke, kita langsung aja ke cerita bukunya. Di awal cerita ini, Edward menceritakan betapa bosennya dia menjalani kehidupan pura-puranya sebagai seorang murid SMA di sebuah kota kecil bernama Forks. Awal cerita itu juga dia tahu bahwa ada seorang murid pindahan baru yang bernama Isabella Swan, atau yang lebih senang dipanggil Bella Swan, dan dia juga tahu bahwa banyak cowok-cowok di SMA itu yang tertarik sama Bella ini. Awalnya Edward itu sama sekali nggak tertarik sama Bella. Sampai akhirnya mereka berada dalam kelas biologi yang sama, dan waktu Bella memasuki kelas dan hendak duduk di sebelah Edward di kelas biologi, di belakang Bella itu ada kipas angin, rambut Bella tertiup. Lalu Edward menghirup aroma tubuh Bella dan katanya itu adalah aroma terlezat, aroma termanis yang pernah dia rasakan. Saat itu juga Edward ingin membunuh seluruh manusia di dalam kelas biologi itu supaya dia bisa menikmati darah Bella. Tapi karena Edward ini dan keluarganya adalah vampir yang bisa dibilang vegetarian, mereka nggak mau minum darah manusia, mereka nggak mau membunuh. Jadi mereka bertahan hidup dengan darah hewan. Karena itu begitu Edward menghirup aroma Bella yang lezat banget, dia langsung menahan diri, dia mengerahkan seluruh kekuatannya supaya dia nggak menerkam Bella saat itu juga. Lalu hal menarik lain yang Edward temukan dari Bella selain aromanya adalah fakta bahwa Edward itu sama sekali nggak bisa membaca pikirannya Bella. Dan itu baru pertama kali kejadian di seumur hidupnya yang udah 100 tahun lebih itu. Cerita semakin menarik ketika Alice, saudaranya Edward yang sama-sama vampir juga dan punya kemampuan untuk melihat masa depan berdasarkan keputusan-keputusan yang diambil oleh orang-orang di sekitarnya, melihat masa depan terbagi dua. Yang pertama, Edward membunuh Bella. Yang kedua, Edward bersama dengan Bella sebagai sepasang kekasih, dan Bella berubah menjadi vampir sama seperti Edward, Alice, dan seluruh keluarga mereka. Lama-kelamaan Edward menemukan dirinya jatuh cinta semakin dalam pada Bella Swan, dan semakin dia sayang sama Bella, dilema dalam hatinya semakin besar. Di satu sisi dia ingin memiliki Bella selamanya, tapi di sisi lain kalau dia memiliki Bella selamanya dan dia memutuskan untuk mengubah Bella menjadi seorang vampir sama sepertinya, Edward menganggap mengubah seseorang menjadi vampir itu sama aja dengan memberi Bella hukuman seumur hidup, mencuri kehidupan manusia yang indah yang seharusnya bisa dirasakan Bella kalau mereka nggak bersama. I hate to say this, tapi narasi di buku ini benar-benar sangat membosankan. Lebih dari 50% buku ini itu adalah tentang dilemanya Edward antara rasa sayangnya sama Bella dan antara rasa laparnya ingin mangsa Bella. Ya, segala sesuatu yang dipikirkan Edward itu menurutku terlalu overthinking. Kayaknya sih ceritanya akan bisa jadi lebih menarik kalau pikiran-pikiran Edward itu dipersingkat. Jadi aku rasa pembaca nggak butuh beratus-ratus halaman untuk
mengerti gimana dilema Edward dalam menghadapi hubungannya dengan Bella. Aku hampir aja berhenti baca buku ini di tengah-tengah, tapi ya for the sake of nostalgia, aku berhasil menyelesaikan buku ini dengan susah payah. Untungnya di bagian akhir, sekitar sepertiga akhir dari buku ini, ada adegan-adegan action dan ada ketegangan di dalamnya, jadi ceritanya jadi jauh lebih menarik di akhir-akhir. Tapi sekitar 70% awal buku ini sangat membosankan. Tapi tetap aja ada beberapa hal yang aku suka dari novel ini. Yang pertama adalah the nostalgic experience. Karena sebagai anak 90-an dan sebagai anak SMA yang waktu itu menyaksikan gimana Twilight itu benar-benar booming, dan aku sebagai seorang bucin di masa itu benar-benar suka banget sama kisah cintanya Bella dan Edward yang remaja banget waktu itu. Kayaknya mereka benar-benar mabuk cinta, dan waktu itu aku ingat aku pengen bisa merasakan cinta yang sekuat itu. Dan karena waktu itu aku masih jomblo juga, reading this book just reminds me of those simple days. Aku mau bacain sedikit forwards-nya Stephenie Meyer di bagian depan buku ini sebelum masuk ke ceritanya Edward. This book is dedicated to all the readers who have been such a happy part of my life for the last 15 years. When we first met, many of you were young teenagers with bright, beautiful eyes full of dreams for the future. I hope that in the years that have passed, you've all found your dreams and that the reality of them was even better than you'd hoped. Aku suka banget sama forwards-nya, dan ya, it just reminds me of how far I've come from that teenager, that insecure teenager, to my state now as a happy mother, a happy wife, a doctor. Ya, aku seneng aja sih, heartwarming banget baca forwards ini. Hal menarik lain yang aku temukan dari Midnight Sun ini adalah di bagian akhir cerita, waktu Edward berdansa dengan Bella dan Jacob datang ke acara prom tempat mereka dansa itu, Jacob berkata dalam hati bahwa ada bau-bau yang aneh nih dari parfumnya Bella, ada bau nggak enak. Tapi sebagai pembaca kita tahu bahwa Jacob ini nantinya akan menjadi manusia serigala, dan karena itu dia punya penciuman yang sangat tajam terhadap vampir, dan secara naluri memang manusia serigala itu nggak suka sama vampir seperti Edward, dan bau vampir itu adalah bau busuk di indera penciuman mereka. Jadi tanpa disadari oleh semuanya, sebenarnya di akhir buku pertama, di akhir Twilight, Jacob ini udah bau-baunya akan berubah menjadi manusia serigala di buku selanjutnya. Itu hal yang aku suka dari novel ini. Tapi hal yang aku nggak suka juga ada banyak. Yang pertama udah aku singgung tadi di bagian narasi, yaitu adalah dilemanya Edward yang menurutku terlalu repetitif. Jadi berkali-kali Edward ini dilematis antara dia mau tetap tinggal di Forks dan menjalin hubungan dengan Bella, atau dia mau pergi sejauh mungkin dari situ supaya dia nggak mencelakakan Bella dengan membunuhnya atau tergoda untuk menjadikan Bella sebagai vampir. Bahkan waktu dia lagi berdekatan sama Bella, ada lebih dari satu momen di mana Edward ini berpikir berkali-kali, aku boleh sentuh dia nggak ya? Atau jangan deh, aku jangan sentuh dia. Aduh, aku tuh pengen megang tangannya, tapi pokoknya gitulah, apa ya, menurutku itu kurang penting ya, dan itu nggak perlu diceritakan berkali-kali. Terus ada beberapa adegan yang menurut aku lebih nggak penting lagi dan bikin aku merasa gitu. Jadi Edward dan Bella ini pergi ke sebuah padang, dan di situ Edward menunjukkan bahwa karena dia seorang vampir, begitu dia kena matahari, kulitnya itu akan bersinar. Dan Edward ini pengen tahu reaksinya Bella setelah melihat itu. Edward curiga kalau Bella itu bakal jijik sama dia, bakal sadar bahwa Bella dan Edward itu nggak mungkin akan bersatu, dan Edward udah memikirkan hal yang terburuk. Jangan-jangan setelah melihat bagaimana Edward bersinar di bawah matahari, Bella akan pergi. Dan sambil menunggu responnya Bella, Edward ini berusaha mengalihkan perhatiannya ke hal-hal lain. Dan di sini diceritakan gitu dengan detail di narasinya, Edward ini berpikir, oke, aku sekarang lagi ada di padang dan ada berapa ekor serangga di padang ini, jika dalam 1 cm persegi aja aku bisa menemukan sekian ekor serangga. Jadi ya itu aneh banget. Sambil nunggu responnya Bella,
Edward ini malah sibuk ngitungin berapa jumlah serangga kira-kira yang ada di padang itu. Aku benar-benar bosan banget baca part itu. Terus ketika akhirnya Edward dan Bella udah resmi jadian dan Edward membawa Bella ke rumah keluarganya, di situ Edward memainkan piano. Saking bagusnya lagu itu, Bella sampai menangis terharu sampai menitikan air mata. Dan ada adegan di mana Edward ini melihat air mata Bella, dia menyeka air mata Bella dengan jarinya, lalu dia menjilat dan menelan air mata itu untuk menyimpan bagian tubuh Bella dalam dirinya selamanya. Dan begitu aku baca ini, aku kayak, aduh, geli banget. Aduh, gak penting banget. Hal lain yang aku gak suka dari cerita ini adalah bagaimana Edward bisa jatuh cinta sama Bella. Kalau di buku Twilight, karena kita melihat cerita ini dari sudut pandang Bella, wajar sih Bella bisa suka sama Edward, karena Edward ini kan memang diceritakannya sangat ganteng, dan wajar banget kan kalau seorang remaja, seorang cewek SMA bisa jatuh cinta sama seorang cowok karena dia ganteng gitu. Dan di Midnight Sun ini diceritakan juga bahwa Edward dan seluruh keluarga vampirnya itu memang tanpa disadari mereka itu memang tampak menarik gitu di mata manusia. Jadi wajar kalau Bella bisa jatuh cinta sama Edward. Nah, kalau di buku ini diceritakan Edward bisa jatuh cinta sama Bella awalnya itu karena penasaran kenapa dia nggak bisa membaca pikiran Bella. Yang kedua didukung oleh Alice yang bilang bahwa Bella dan Edward akan bersama. Terus Edward juga jadi lebih memperhatikan Bella dan jadi sadar bahwa Bella ini jauh lebih dewasa dan jauh lebih perhatian sama teman-temannya dibandingkan dengan anak-anak SMA pada umumnya. Terus ya Edward jadi tertarik sama Bella. Nah, sampai titik ini aku masih ngerti sih kenapa Edward bisa tertarik. Tapi di buku ini jelas banget bahwa Edward itu akhirnya nggak cuma sekedar tertarik, tapi bener-bener jatuh cinta sedalam-dalamnya. Aku kurang ngerti sih kenapa akhirnya Edward bisa bener-bener cinta itu sama Bella. Hal berikutnya yang aku nggak suka dari cerita ini adalah sebagai orang dewasa sekarang baca cerita ini, aku jadi sadar betapa toksik dan betapa nggak sehatnya hubungan antara Bella dan Edward. Ada adegan di sini Edward itu pengen mengawasi Bella setiap waktu, sampai waktu Bella lagi tidur di kamarnya, Edward ini datang diam-diam ke rumahnya dan memperhatikan Bella tidur selama bermalam-malam tanpa disadari oleh Bella. Ini kan sama aja kayak stalker dan gak menghargai privasi Bella sama sekali. Begonya Bella juga begitu tahu Edward itu selama ini diam-diam mengawasi dia tidur, Bella ini gak marah karena Edward itu menginterupsi privasinya. Dia malah lebih khawatir Edward ini mendengar igauan-igauannya Bella waktu tidur. Bella sama sekali nggak bilang ke Edward bahwa mengintip orang tidur diam-diam itu adalah sesuatu yang salah dan melanggar norma dan sama sekali nggak sehat gitu. Novel ini juga diceritakan kalau Bella dan Edward ini saking mereka jatuh cinta satu sama lain, mereka itu pengen menghabiskan setiap detik bersama, nggak pengen terpisah satu sama lain. Di kehidupan nyata hal itu sama sekali nggak sehat, karena secinta apapun kita dengan pasangan kita, we are one whole individual, we are one, not half of two. Jadi harusnya secinta apapun, sedekat apapun kita dengan pasangan, baik itu pacar, apalagi kalau statusnya masih pacar, maupun udah jadi suami, ada bagian hidup kita yang harus kita simpan sendiri. Kita harusnya punya kehidupan sendiri dan gak setergantung itu sama pasangan. Aku juga gak suka ada adegan di akhir novel ini di mana Bella itu benar-benar memohon sama Edward, benar-benar begging supaya Edward tuh jangan pernah ninggalin dia. Karena di sini Edward mulai merasa bahwa kehadiran dia di hidup Bella justru malah membahayakan nyawa Bella dan Edward mulai berpikir untuk meninggalkan Bella. Di kehidupan nyata, kalau memang cowok itu mau meninggalkan kamu dan cowok itu udah gak mau sama kamu, gak usah begging-begging, keep your dignity to yourself. Mungkin kalau aku baca cerita Midnight Sun ini waktu aku masih SMA, kayak dulu waktu pertama kali aku menemukan Twilight, aku bakal suka sama cerita ini, aku bakal terkesan banget dengan bagaimana Edward itu selalu pengen ada di sisi Bella, selalu ingin melindungi Bella, dan selalu memikirkan yang terbaik untuk Bella.
Tapi karena aku baca cerita ini sebagai seorang dewasa, cerita ini jadi nggak semenarik dulu lagi sih menurut aku. So I don't think I'm going to reread this one in the future. Tapi kalau kalian dulu suka sama Twilight Saga dan ingin merasakan kembali aroma-aroma nostalgia dengan baca novel ini, ya go ahead. I warn you, it is very boring. So that's all for today's video. Thanks for watching. Please don't forget to like this video if you like this kind of content, and click subscribe and hit the notification bell so that you can get informed every time I release new video. See you in my next videos. Bye bye.